kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Ahad ini di antara kesibukan kita semua untuk bersama-sama keluarga di hari libur masih bisa menyempatkan waktunya untuk bisa sama-sama menyimak sharing ilmu ya pada hari ini yang alhamdulillah bisa difasilitasi oleh Persaudaraan Muslimah Kabupaten Banggai dan kerjasama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Cabang Banggai. Pertama-tama salam hormat saya kepada Ketua Salimah Kabupaten Banggai, Ibu Firnawati Labihi, teman-teman pengurus Salimah Kabupaten Banggai, dan teman-teman pengurus Bulan Sabit Merah Indonesia Cabang Banggai yang sempat turut hadir di pagi hari ini. Tidak lupa pula salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membimbing kita semua hingga saat ini kita sama-sama bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Baik, Bapak Ibu yang sempat menyimak Zoom meeting kita hari ini, saya izin share screen untuk mulai materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kami sampaikan, sharing ilmu ya, yang akan kami sampaikan adalah terkait vaksinasi COVID-19 yang memang saat ini sedang berjalan di Indonesia dan tahap 1 sudah berjalan ya, tahap 1 untuk tenaga kesehatan, bukan hanya tenaga kesehatan sebenarnya, tapi juga tokoh-tokoh sentral di masyarakat kita, karena yang kita tahu yang pertama kali menerima vaksin COVID-19 secara resmi adalah Presiden Republik Indonesia ya. Kemudian diikuti oleh tenaga kesehatan dan juga para pemimpin daerah di seluruh wilayah di Indonesia ya. Jadi para gubernur, wali kota dan bupati yang tidak yang memenuhi syarat ya, yang memenuhi syarat untuk menerima vaksin, tentunya mereka juga menerima vaksin COVID-19 pertama di daerahnya masing-masing. Baik, kita akan membahas serba-serbi vaksin COVID-19 ya. Jadi memang perlu untuk kami sosialisasikan ke masyarakat seperti apa sebenarnya vaksin COVID-19 itu. Karena memang target pemerintah adalah agar vaksin ini bisa mencakup minimal 70% populasi. Kalau misalnya populasi kita itu 250 jutaan, berarti sekitar 180 juta penduduk yang akan ditargetkan untuk menerima vaksin COVID-19 ini agar terbentuk kekebalan kelompok ya. Baik, ini poin-poin garis-garis besar yang akan saya sampaikan, mulai dari latar belakang, kemudian persiapan dan pelaksanaan vaksinasi, bagaimana pasca vaksinasi, dan ada mitos dan fakta juga terkait vaksin COVID-19 yang perlu kita luruskan bersama. Untuk di latar belakang, yang kita ketahui ya, perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia itu mulai ada kasus terkonfirmasi positif di Indonesia itu pada bulan Maret 2020. Yang terkonfirmasi positif pada saat itu ada 2 orang. Iya, Nak. Ada tuman. Iya. Bulan Maret 2020 terkonfirmasi positif 2 orang. 3 bulan kemudian angkanya menjadi 50.185 orang yang terkonfirmasi positif. Jadi dalam rentang waktu 3 bulan berkali-kali lipat ya, berkali-kali lipat kenaikannya. Juni sampai September 2020 tercatat
252.923. Di Desember 2020 sudah 743.198 orang yang terkonfirmasi positif. Dan di 2021 sudah 1 juta, ini per 24 April atau 24 atau 25 Februari kemarin saya ambil datanya ya. 1.314.634 orang yang terkonfirmasi positif. Dan angka yang meninggal dunia itu sampai sekarang sekitar 33 ribuan. Ya, jadi dalam 1 tahun, rentang hampir 1 tahun ya, sedikit lagi kita sudah masuk Maret. Bisa dibilang sudah 1 tahun ya, sudah ada 33.000 sekian jiwa yang meninggal dunia akibat COVID-19. Artinya apa? Artinya penyakit ini bukan penyakit yang bisa kita anggap biasa-biasa saja, karena memang di samping banyak yang terpapar, ternyata resiko untuk kematian juga cukup besar ya. Nah, kenapa sih kesannya sulit dikendalikan ya penyakit ini? Ya, awalnya memang ada kebijakan, jadi semua ini memang kembali kepada pemerintah kita ya, karena pemerintahlah yang punya kuasa penuh apa yang harus dilakukan untuk menangani wabah ini. Tapi memang selama ini pemerintah mungkin sangat mempertimbangkan banyak hal sehingga belum ini ya, terkesan belum bisa tegas ya, memberikan kebijakan yang tegas, peraturan yang tegas untuk betul-betul membatasi mobilitas masyarakat itu. Kemudian banyak juga hoaks yang beredar ya, banyak hoaks yang beredar sehingga masyarakat kita juga saat kita sudah berbicara tentang bagaimana menangani orang-orang yang bergejala berat dan sebagainya, masih ada juga yang berpikir bahwa penyakit ini adalah penyakit yang hanya rekayasa begitu. Ya, jadi ini yang sangat kami sayangkan karena masih banyak masyarakat kita juga karena juga mungkin budaya literasi kita kurang berkembang dengan baik ya, sehingga banyak masyarakat kita, masyarakat awam yang lebih banyak berita hoaks yang mereka terima ya, ketimbang dengan berita-berita yang benar atau informasi yang benar ya dari sumber-sumber yang bisa dipercaya terkait mengenai penyakit COVID-19 ini. Kemudian juga ya tuntutan kondisi sosial ekonomi yang meningkat karena memang kemarin saat terjadi awal-awal terjadi wabah ya, banyak orang yang terdampak secara sosial ekonomi, banyak yang kena PHK, banyak yang harus menutup usahanya ya, sehingga memang banyak masyarakat yang sudah sangat gelisah begitu ya. Kalau dilakukan pembatasan misalnya PSBB, mereka sudah bingung bagaimana caranya menghidupi keluarga mereka, bagaimana caranya bisa mencari nafkah, sementara harus dibatasi untuk keluar rumah ya, sehingga akhirnya masyarakat pun mau tidak mau ada yang akhirnya ya daripada keluarga tidak dinafkahi, jadi mereka harus melakukan hal-hal yang beresiko ya, misalnya harus keluar rumah tiap hari untuk mencari nafkah karena misalnya sudah tidak ada pekerjaan karena harus di PHK dan sebagainya ya. Jadi banyak hal yang akhirnya karena mereka harus berinteraksi terus dengan banyak orang, sulit untuk membatasi interaksinya sehingga makin banyak juga yang terpapar. Nah, kemudian sebenarnya memang sejak sekitar September atau bahkan pertengahan tahun lalu ya sudah ada usulan untuk
mengembangkan vaksin. Bahkan di Indonesia sendiri masih sementara dikembangkan ya, vaksin merah putih misalnya yang ya ditargetkan mungkin tahun 2022 diharapkan sudah selesai uji klinisnya. Dan yang beredar juga berita sekarang mengenai vaksin Nusantara, ada lagi vaksin Nusantara. Tapi tahun ini alhamdulillah sudah mulai berjalan ya, program vaksinasi ini. Tujuannya adalah untuk membentuk herd immunity ya, atau kekebalan kelompok, di mana kalau misalnya sudah ada sebagian besar masyarakat yang tervaksinasi, maka bisa melindungi kelompok-kelompok rentan ya, bisa melindungi kelompok-kelompok rentan agar tidak terjadi pemaparan atau angka kesakitannya jadi bisa ditekan, dan juga bahkan kalaupun terpapar, gejalanya tidak jadi gejala yang berat gitu ya, gejalanya tidak jadi gejala berat sehingga tidak mengantar kepada kematian akibat COVID-19. Dan tentunya kita ingin segera mengembalikan aktivitas perekonomian masyarakat yang terpuruk akibat pandemi setahun terakhir ya. Jadi ini semua tidak lain ditujukan agar kita bisa segera mengendalikan pandemi ini. Nah, tahap 1 itu dilaksanakan targetnya Januari sampai April 2021, di mana sasarannya adalah tenaga kesehatan dan tenaga-tenaga penunjang lainnya. Kemudian untuk tahap 2, mulai Februari ini sudah berjalan di ibu kota negara kita ya, dan mungkin beberapa wilayah lain yang sudah cukup pasokan vaksinnya untuk sasaran lansia, petugas pelayanan publik, TNI, Polri, pedagang pasar, tenaga pendidik ya, dan juga bahkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Mungkin kita sempat melihat ada berita di Masjid Istiqlal dilaksanakan vaksinasi massal untuk tokoh-tokoh lintas agama. Jadi itu semua sudah berjalan. Dan untuk tahap ketiga, targetnya April 2021 sampai Maret 2022, masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, mungkin dalam hal ini masyarakat yang penerima, kalau mereka punya BPJS, itu yang penerima bantuan iuran, yang ditanggung oleh pemerintah ya, karena kondisi sosial dan ekonominya. Kemudian tahap keempat ya dengan jadwal yang sama, itu sasarannya adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya sesuai dengan pendekatan klaster dan ketersediaan vaksin yang ada. Dan baru-baru ini juga mungkin kita lihat di berita, sekarang sudah dirilis ya istilahnya, program vaksinasi mandiri yang disebut vaksinasi gotong royong ya. Ini yang berita-berita yang masih hangat yang beredar di masyarakat mengenai izin dari Kemenkes untuk memberikan izin kepada pihak swasta untuk membeli vaksin secara mandiri untuk mempercepat cakupan ya, untuk memperluas cakupan vaksin agar lebih banyak ini vaksin. Jadi kalau vaksinasi mandiri gambaran kasarnya adalah perusahaan membeli vaksin dan melakukan secara mandiri juga vaksinasi kepada pegawainya, misalnya karyawannya dan sebagainya. Tapi ini masih sementara dibahas ya bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya, karena memang butuh persiapan yang cukup matang untuk pelaksanaan vaksinasi mandiri itu sendiri. Nah, mengenai persiapan dan pelaksanaan vaksinasi, jenis-jenis vaksin yang tersedia di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 jenis vaksin, tapi yang saat ini sudah diberikan kepada sasaran-sasaran vaksinasi ini adalah yang dari Sinovac ya. Sinovac dari Cina. Itu dosis pemberiannya 2 kali, setiap dosis 0,5 ml. Kemudian, nah sekarang sudah ada revisi, tadinya kan usia lansia itu belum diizinkan ya,
karena belum ada uji klinisnya. Tapi ternyata sudah keluar uji klinisnya dari Sinovac sehingga sudah bisa diberikan kepada lansia. Makanya nanti di tahap kedua itu sasarannya adalah para lansia. Tapi ada perbedaan dengan yang usia di bawah 60 tahun ya. Kalau usia 18 sampai 59 tahun itu pemberiannya 2 kali dengan interval hari 0, itu maksudnya hari disuntik vaksin pertama, dan menerima dosis kedua di hari ke-14. Nah, kalau untuk lansia itu pemberian vaksin pertama di hari 0 dan di 28 hari kemudian ya. Jadi rentang waktunya lebih panjang untuk lansia. Pemberiannya secara intramuskular, maksudnya di otot ya, otot ini namanya kalau istilah medisnya otot deltoid ya, otot di bahu kita. Pemberiannya secara intramuskular ya. Kemudian jenis vaksin berikutnya ada Sinopharm, juga ini dari Cina. Diberikan 2 dosis juga, sama dosisnya 0,5 ml per dosis. Rentang waktu pemberiannya 0 dan 14 hari. Pemberiannya sama, intramuskular. Kemudian ada juga AstraZeneca. Kalau AstraZeneca dari Inggris ya ini, karena dia kerjasama dengan Oxford University. Pemberiannya bisa 1 dosis saja, bisa juga 2 dosis. Dengan pemberian 0,5 ml per dosis, kalau misalnya 2 dosis, maka selang waktunya dia 28 hari, lebih panjang daripada Sinovac. Pemberiannya sama, intramuskular, di otot ya. Kemudian jenis vaksin keempat, Novavax. Ini pemberian dosisnya juga 2 kali, dengan dosis 0,5 ml per dosis, dan selang waktunya dia agak lebih pendek sedikit, lebih panjang sedikit ya dari Sinovac, 0 sampai selang waktu 21 hari. Pemberiannya intramuskular juga. Kemudian ada Moderna dari Amerika ya. Kemudian dia pemberiannya 2 dosis, 0,5 ml per dosis. Selang waktunya 0 dan 28 hari ya. 28 hari pemberian dosis pertama dan kedua. Pemberian intramuskular. Kemudian yang terakhir Pfizer dari Jerman ini ya, Pfizer yang kerjasama dengan BioNTech. Dia pemberiannya juga 2 kali, tapi dosisnya sedikit lebih kecil, 0,3 ml per dosis, selang waktu 0 sampai 28 hari. Sama semua pemberiannya, jadi kalau kita lihat video-video orang disuntik vaksin, semua disuntik di lengan ya, di otot di lengannya bagian atas. Nah, mengenai kriteria penerima vaksin COVID-19, ini sudah ada revisi ya, sudah ada revisi berdasarkan rekomendasi dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI mengenai pemberian vaksinasi CoronaVac. Ya. Jadi berdasarkan usia yang bisa menerima vaksin CoronaVac ya, dalam hal ini Sinovac ya, adalah usia 18 sampai 59 tahun dan pada lansia juga. Tapi untuk lansia ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi ada istilahnya skor rapuh. Jadi ini mengenai menilai kemandirian lansia ya, mengenai menilai kemandirian lansia. Kalau misalnya skornya kurang dari 2 berarti dia bisa memenuhi syarat. Artinya mungkin kondisinya tidak begitu lemah gitu ya untuk menerima vaksin ini. Kemudian juga kondisi dengan penyakit penyerta. Nah, kalau yang lalu itu saya ingat waktu kami screening vaksinasi pertama, kalau tekanan darah 140/90 itu tidak bisa menerima vaksin ya. Langsung karena registrasinya itu kan pakai aplikasi ya. Jadi kalau dikasih masuk di aplikasi tekanan 140/90 itu langsung aplikasinya mengeluarkan keputusan tidak bisa diberikan vaksin. Tapi sudah ada revisi dari PAPDI. Untuk penderita hipertensi, syaratnya adalah berobat teratur dan tekanan darah saat di screening itu kurang dari 180/110 mm Hg. Penderita diabetes, dia harus juga berobat teratur. Artinya
gula darahnya terkontrol baik dan tidak mengalami komplikasi akut saat akan divaksin, ya. Jadi tidak sedang ada luka misalnya, tidak sedang mengalami gagal ginjal misalnya, ya. Jadi itu untuk penderita diabetes. Penderita penyakit paru-paru misalnya TB paru, ya, atau mengalami infeksi akut. Kalau TB paru, khusus TB paru, minimal telah menjalani pengobatan selama 2 minggu. Ya, jadi penderita TB paru juga bisa menerima vaksin ini. Yang penting dia sudah minimal 2 minggu menjalani pengobatan. Kemudian penderita asma atau penyakit paru obstruktif kronis, ya, jadi ada namanya PPOK. Itu yang penting dia juga berobat teratur dan tidak sedang kambuh, ya, tidak sedang kambuh sesaknya saat akan divaksin. Dan ternyata penyintas kanker juga bisa sekarang menerima menerima vaksin. Yang penting tidak sedang dalam kondisi yang tidak stabil, ya. Jadi khusus untuk yang punya penyakit penyerta, ada baiknya kalau mereka mengkonsultasikan dulu ke dokter sebelum atau ke dokter spesialisnya, ya, sebelum mereka menerima vaksin agar bisa dinilai dengan baik apakah memenuhi syarat atau tidak untuk menerima vaksin. Nah, yang berikutnya adalah, ibu menyusui ternyata sekarang sudah bisa, tapi wanita hamil belum diperbolehkan, ya, karena memang belum ada uji klinis mengenai ini, ya, keamanan terhadap wanita hamil. Tapi untuk wanita menyusui sudah dinyatakan aman sehingga ibu menyusui bisa memperoleh vaksin juga untuk Sinovac, ya. Dan sekarang penyintas COVID-19 juga sudah bisa, minimal dia sudah sembuh 3 bulan. Karena memang secara teori penyintas teman-teman kita yang pernah terpapar COVID itu paling lama rata-rata itu kekebalan tubuh alamiahnya bertahan hanya 3 bulan. Sehingga perlu juga untuk mereka karena mereka bisa beresiko terkena istilahnya reinfeksi, bisa terinfeksi kembali gitu. Walaupun dia sudah sembuh, jangan dia merasa dia sudah kebal seumur hidup, tidak seperti mungkin cacar, ya. Kalau cacar sudah pernah 1 kali kena, bisa kebal seumur hidup. Tapi kalau untuk COVID tidak ternyata dan memang sudah dilaporkan beberapa banyak kasus terinfeksi kembali. Ya, jadi memang perlu untuk para penyintas COVID juga menerima vaksin ini. Untuk tempat pelaksanaan vaksinasi, pelayanan vaksinasi COVID-19 itu harus dilaksanakan di fasilitas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu milik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota, atau milik swasta yang memenuhi persyaratan. Jadi kami di Puskesmas itu sudah dilakukan pelatihan vaksinator, ya. Jadi kami harus melewati pelatihan dulu sebelum bisa menyelenggarakan vaksinasi, harus tersertifikat, baru bisa melaksanakan vaksinasi COVID-19. Jadi bisa dilakukan di puskesmas atau puskesmas pembantu, di klinik, rumah sakit, atau di unit pelayanan kesehatan kantor kesehatan pelabuhan. Jadi ada istilahnya kantor kesehatan pelabuhan juga, ya. Entah itu di bandara atau di pelabuhan laut, ya, itu ada istilahnya KKP, ada dokternya juga di situ. Nah, ini saya mengutip kegiatan pelaksanaan vaksinasi kami di Puskesmas. Jadi seperti inilah kira-kira prosedurnya. Ada meja pendaftaran, kami memakai aplikasi yang disediakan oleh BPJS. Jadi BPJS turut memfasilitasi. Jadi misalnya kami tenaga kesehatan, ya, kami sudah dapat SMS Blast itu di awal Januari. Berarti kami adalah kelompok yang diwajibkan untuk menerima vaksin. Ya, jadi ada tahapannya. Saat vaksinasi itu ada 4 meja. Meja pertama untuk pendaftaran, kemudian meja kedua untuk screening, kemudian meja ketiga tempat pelaksanaan vaksinasi, dan ada meja observasi dan pencatatan. Setelah vaksin, jangan langsung pulang. Diobservasi dulu 30 menit. Saya izin mau share video mengenai simulasi pelaksanaan vaksinasi, supaya kita sama-sama bisa tahu seperti apa.
Oke. Jadi seperti itu ya prosedur pelaksanaan vaksinasi pada umumnya. Jadi nanti semua kita yang misalnya nanti akan jadi sasaran vaksinasi akan seperti itu prosedurnya nanti. Jadi pendaftarannya itu menggunakan NIK ya, menggunakan NIK. Jadi menggunakan IKTP kita. Nanti kalau misalnya sudah terdaftar, maka akan didaftarkan di aplikasi ya. Ada istilahnya nomor tiket gitu, nomor tiket. Kemudian nomor tiket itu yang akan digunakan untuk ke tahapan berikutnya. Ada tahapan screening. Nah, di tahapan screening ini yang akan melihat calon pemeriksa vaksin tersebut bisa divaksin atau tidak ya. Jadi ada daftar pertanyaan yang akan kami berikan. Selain itu kami periksa juga suhu tubuhnya, kemudian kami periksa tekanan darah, dan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh calon penerima vaksin. Kalau misalnya dianggap memenuhi syarat, maka akan lanjut untuk dilakukan vaksinasi. Tapi kalau misalnya dianggap tidak memenuhi syarat, atau misalnya ada kondisi misalnya sedang sakit, saat datang sedang mengalami flu misalnya. Jadi kalau begitu harus ditunda dulu. Nanti ketika dia sudah sembuh flu-nya, baru dia bisa datang lagi untuk di screening dan sudah dinyatakan sembuh. Jadi setelah selesai disuntik pun jangan langsung pulang gitu ya, jangan langsung pulang, tapi diobservasi dulu selama 30 menit. Jangan sampai ada efek dari vaksin yang muncul ya. Jadi kita lihat 30 menit, kalau misalnya sudah 30 menit tidak ada apa-apa, maka akan diberikan kartu vaksinasi. Di kartu tersebut akan tertera nomor telepon yang bisa dihubungi kalau misalnya mengalami gejala-gejala setelah pulang ke rumah ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa dihubungi petugas kesehatan yang tertera nomor teleponnya di kartu tersebut. Jadi seperti itu ya pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Nah, selesai divaksin, kita juga harus tahu ya ada istilah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Jadi setiap kejadian medis yang diinginkan terjadi setelah pemberian imunisasi, tapi ada juga yang belum tentu punya hubungan dengan kausalitas hubungan sebab akibat dengan vaksin tersebut. Dan dia kalau KIPI itu kriterianya terjadi sampai 28 hari setelah divaksin. Kalau sudah lewat 28 hari baru ada gejala, berarti bisa dipastikan itu bukan KIPI. Ada beberapa macam KIPI, ada reaksi lokal. Kalau reaksi lokal itu biasanya ya pada umumnya ya ada misalnya kemerahan atau rasa sakit setelah divaksin di tempat yang disuntik ya. Itu reaksi lokal. Ada juga reaksi sistemik. Misalnya habis divaksin dia demam ya, atau rasa lemas badannya habis divaksin. Ada juga reaksi lainnya. Ya, reaksi lainnya misalnya dia ada reaksi alergi, langsung bengkak-bengkak di seluruh badan setelah divaksin, atau langsung sesak napas. Ya, atau ada juga yang pingsan. Mungkin biasanya kalau yang pingsan mungkin karena kecemasan ya, atau karena dia takut jarum gitu ya. Jadi setelah divaksin dia pingsan gitu. Tapi semua itu memang harus diawasi oleh tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan sudah dilatih ya untuk melakukan penanganan kalau misalnya terjadi KIPI. Nah, kalau misalnya mengalami KIPI, apa yang harus dilakukan? Jadi hubungi petugas kesehatan. Kalau misalnya terjadi sudah pulang ke rumah, nanti di rumah baru terjadi apa-apa ya. Hubungi petugas kesehatan yang tertera di kartu vaksinnya, dan ikuti arahan dan anjuran dari petugas kesehatan apa yang harus dilakukan bila mengalami KIPI tersebut. Misalnya kalau ada kemerahan di tempat vaksinnya bisa dikompres ya, misalnya bisa dikompres, atau ada yang demam, berarti nanti akan diberikan obat penurun panas dan sebagainya. Nah, efek vaksinasi yang diharapkan adalah terbentuknya antibodi terhadap
COVID-19. Jadi, misalnya kita sudah divaksin. Kalau misalnya kita mau bepergian, sudah tidak relevan lagi kalau misalnya kita pakai rapid test antibody. Karena pasti, idealnya rapid test antibody kita akan reaktif karena sudah terbentuk antibody ya dari vaksin tersebut. Jadi vaksin itu kan virus, bagian virus yang sudah dilemahkan, jadi dia ketika dimasukkan ke tubuh kita sudah tidak akan menginfeksi lagi, tapi dia memberikan efek membentuk kekebalan tubuh, ya. Itu yang diharapkan. Jadi setelah divaksin, idealnya tubuh kita akan bentuk antibody yang akan bekerja melawan virus COVID-19 jika kita terinfeksi. Dengan demikian, jika seseorang yang sudah divaksin COVID-19, akan sangat wajar kalau misalnya rapid test antibody-nya nanti menunjukkan hasil reaktif. Jadi kalau teman-teman nanti sudah divaksin, mau ke mana misalnya ya, mau ke luar daerah, itu jangan pakai rapid test antibody lagi, sudah tidak relevan, pasti reaktif. Jadi yang digunakan rapid test antigen, ya sudah tidak relevan kalau pakai rapid test antibody. Atau swab PCR sekalian ya, yang lebih akurat. Nah, terbentuknya antibodi tersebut akan optimal dalam waktu 28 hari pasca vaksinasi dosis kedua. Jadi, habis divaksin, apalagi baru habis vaksin pertama, langsung kumpul-kumpul sama teman-temannya, langsung pergi makan-makan dan sebagainya. Jangan dulu ya. Antibodinya belum terbentuk di situ, belum maksimal, ya, belum maksimal. Sehingga memang ada saja kita temukan kasus habis divaksin, terpapar COVID-19, terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, itu bukan karena vaksinnya, tapi mungkin memang sedang masa inkubasi ketika dia divaksin, atau memang sudah terpapar ya, sehingga ketika habis divaksin malah muncul gejala dan di swab PCR ternyata terkonfirmasi positif. Tapi itu sama sekali bukan karena vaksin, karena memang orangnya sudah terpapar terlebih dahulu. Jadi tetap kita harus jalankan protokol kesehatan setelah kita divaksin. Nah, jadi 5M, mohon maaf ini baru 4M ya. Jadi memakai masker, masih harus pakai masker. Sebisa mungkin hindari kerumunan, membatasi interaksi ya, atau membatasi mobilitas kita. Masih harus kita batasi dulu ya interaksi kita dengan terlalu banyak orang. Dan ketika interaksi dengan orang lain menjaga jarak. Minimal di sini minimal 2 meter ya. Atau juga dan juga yang terakhir adalah menjaga kebersihan tangan ya, selalu menjaga kebersihan tangan kita agar tidak nempel-nempel virus di tangan, masuk ke dipakai gosok-gosok hidung dan sebagainya, akhirnya terinfeksi. Jadi protokol kesehatan tetap harus kita jalankan sampai benar-benar dinyatakan COVID-19 ini sudah tidak ada, sudah 0 kasus ya, atau sudah sangat terkendali di daerah kita. Nah, ada juga ini mitos dan fakta terkait vaksin COVID-19 yang harus kita luruskan ya. Ada mitos bahwa vaksin virus corona bisa mengubah DNA. Nah, faktanya mitos ini beredar ketika pembuatan vaksin Pfizer dan Moderna yang menggunakan materi genetik mRNA. Tapi faktanya vaksin tersebut tidak dapat mengubah DNA. Jadi tidak benar ya kalau misalnya vaksin virus corona itu bisa mengubah DNA kita. Jadi misalnya jadi rusak DNA-nya, akhirnya mengalami kecacatan dan sebagainya. Itu tidak benar ya. Kemudian yang kedua, ada mitos vaksin virus corona lebih berbahaya daripada COVID-19 itu sendiri. Faktanya tidak ada efek samping berbahaya dalam uji coba vaksin Pfizer dan Moderna. Corona Sinovac juga tidak ada ya, alhamdulillah saya sendiri yang menerima vaksin Sinovac sampai hari ini masih sehat-sehat saja. Tidak ada efek serius yang saya dapat. Hanya waktu habis divaksin saja sedikit kram saja di lengan ya tempat vaksin, tapi besoknya sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak mengalami gejala apapun. Yang mitos yang berikutnya, seseorang yang merasa kebal tidak perlu ikut vaksinasi COVID-19. Nah, ada orang yang merasa dirinya sudah kebal ya. Jadi menggunakan vaksin virus corona itu bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita ya, sebab kalau bisa meminimalisir penularan penyakit
yang ditularkan dari satu orang ke orang yang lain. Makin banyak yang divaksinasi, maka akan semakin kecil kemungkinan suatu penyakit. Mungkin kita juga anak-anak kita ya yang masih bayi pernah menerima vaksin DPT, hepatitis B, BCG, kemudian polio ya, itu semua kan diharapkan agar mereka tidak terpapar, dan kalaupun terpapar tidak mengalami gejala yang berat. Nah, mitos berikutnya, vaksin bisa menyebabkan autisme. Faktanya, berbagai penelitian dari berbagai dunia membuktikan tidak ada kaitan antara pemberian vaksin dengan terjadinya autisme. Kemudian, nah ini kayaknya yang sempat hangat juga ya, pemberian vaksin COVID-19 dibarengi dengan penanaman microchip pada tubuh manusia. Jadi kayak mau mau disadap ya pakai microchip dengan vaksin. Nah, ini ada anggapan yang seperti itu ya, microchip itu katanya bisa dilacak dan dikendalikan oleh seseorang dengan teknologi 5G. Faktanya informasi terkait vaksin dan microchip tersebut adalah teori konspirasi. Jadi ya itu semua hanya hoax ya, bilang mau disadap dan sebagainya ya, tidak benar sama sekali. Jadi vaksin COVID-19 adalah salah satu ikhtiar untuk mengendalikan pandemi, tapi tetap harus dibarengi dengan tadi protokol kesehatan, masyarakat melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, dengan 5M, dan kami yang melakukan penanganan juga harus harus terus memperkuat 3T-nya. 3T itu apa? Testing, tracing, dan treatment ya. Jadi makin banyak yang dites, makin banyak yang bisa diketahui apakah terpapar atau tidak. Kemudian tracing, kalau ada yang terpapar segera kita cari orang-orang yang pernah kontak dan segera kita dapat. Kalau misalnya ada yang terpapar lagi, kita segera tangani. Treatmentnya ya mulai dari pemberian obat, kemudian isolasi dengan bagus. Ini yang penting masalah isolasi, karena kebanyakan memang yang menderita COVID itu kan gejala ringan sedang ya, gejala ringan sedang yang paling banyak. Jadi sebenarnya bisa isolasi mandiri, cuma masalah isolasinya juga harus diedukasi dengan baik kepada pasiennya supaya betul-betul bisa menjaga agar tidak menularkan ke yang lain. Jadi saya mengutip hadis ya, hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda yang di situ disebutkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menurunkan penyakit dan obat serta menjadikan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram. Ya, terkait dengan Sinovac ini kan sudah ada juga fatwa MUI ya, bahwa Sinovac itu dinyatakan halal, suci dan halal ya, berarti aman untuk diberikan kepada kita di Indonesia yang mayoritas Muslim ya. Jadi kalau tidak ada masalah untuk vaksin ini. Nah, ini kan foto saya waktu vaksinasi kedua ini ya. Dan ini hasil rapid test saya tadi, saya iseng-iseng rapid test, alhamdulillah sudah reaktif. Jadi ini tidak berarti saya harus isolasi ya. Ini artinya vaksinnya bekerja dengan baik karena antibodi saya sudah terbentuk. IgG-nya sudah ada, IgM-nya ada samar ya. Berarti alhamdulillah hari ini itu hari ke-9 saya setelah divaksin ya. Berarti di hari ke-9 setelah saya divaksin sudah terbentuk antibodi. Tapi ini hanya secara kualitatif ya. Secara kuantitatif bisa diperiksa. Ada laboratorium, kalau ada laboratorium yang memberikan fasilitas untuk memeriksa apakah antibodi kita, titer antibodi kita sudah cukup ya, dinyatakan cukup. Itu bisa kita lakukan, tapi minimal 28 hari setelah divaksin. Jadi alhamdulillah berarti ini vaksin Sinovac bekerja dengan baik pada saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, Bapak Ibu yang sempat menyimak materi yang kami berikan pada hari ini. Semoga memberikan manfaat. Dan sekali lagi kita butuh kerjasama yang baik semuanya ya. Masyarakat sebenarnya adalah garda terdepan. Kami tenaga kesehatan adalah penjaga gawangnya gitu ya. Tinggal kami yang menerima kalau ada kasus dan sebagainya yang harus kami tangani. Tapi sekali lagi garda terdepannya adalah masyarakat, sehingga memang perlu peran serta dari semuanya
untuk bisa mengatasi pandemi ini secara bersama-sama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.